Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi bersama kami di Philip Morning Market Call, edisi Jumat 27 Agustus 2021. Oke, sebelumnya mungkin apakah suara dan juga layar sudah jelas bagi Bapak dan Ibu semuanya? Saya mohon. Iya, terima kasih atas responnya Pak Markus. Oke, langsung saja kita mulai untuk pagi hari ini ya. Yang kita awali dengan review dari kinerja indeks kita di perdagangan Kamis kemarin dan juga sedikit mengulas tentang jalannya beberapa atau kondisi beberapa indeks regional dunia. Di antaranya ada indeks harga saham gabungan ya, yang kita lihat memang melemah sebesar 0,90% selama perdagangan kemarin. Indeks harga saham gabungan kembali melemah ya untuk perdagangan Kamis kemarin yang disebabkan karena semakin mendekatnya ya hasil atau pidato yang akan disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika yaitu Jerome Powell, yang sebenarnya kita juga belum bisa memastikan apakah sikap dari The Fed sendiri masih akan dovish dan cenderung mengakomodir pemulihan ekonomi, ataukah langkah saat ini atau yang terbaru sudah menandakan adanya perubahan dari kebijakan moneter sebelumnya menjadi kebijakan yang lebih ketat. Selain itu, indeks harga saham gabungan juga diliputi ya sentimen negatif dari wacana kenaikan PPN dan juga penerimaan pajak yang dituangkan di dalam RAPBN 2022, di mana kalau kita bisa berasumsi bahwa adanya kenaikan penerimaan pajak tersebut berpotensi menimbulkan kenaikan tarif pajak di beberapa sektor ataupun di beberapa hal. Salah satunya yaitu yang dikhawatirkan juga oleh kami dan juga mungkin masyarakat, adanya kenaikan PPN dan juga baru-baru ini ya beberapa bank yang termasuk ke dalam himpunan bank negara ya atau Himbara mengkhawatirkan adanya kenaikan PPN akhir di di dalam kredit masyarakat atau pinjaman masyarakat akan semakin menekan ya permintaan pinjaman di tahun depan. Selanjutnya dari indeks regional Asia sebenarnya bergerak mix, dan di sini kami rekap ada Nikkei dan juga S&P yang sama-sama menguat 0,06% sebelum atau menyusul ya adanya rapat tahunan ya yang akan dilakukan oleh The Fed di Jumat ini, dan itu juga masih ditunggu oleh para pelaku pasar. Selanjutnya, Hang Seng melemah 1,08%, masih dari ketidakpastian regulasi pemerintah China atau mainland China yang berpotensi merugikan sektor properti dan juga infrastruktur. Selain itu, kondisi dari regional Eropa, di mana perdagangan malam tadi ditutup melemah ya, di antaranya ada FTSE yang melemah 0,35% dan juga DAX yang melemah 0,42%. Selanjutnya untuk perdagangan indeks Wall Street sendiri pada pagi hari tadi ditutup masing-masing melemah,
yang dipimpin oleh Nasdaq 0,64% dan disusul oleh S&P 500 sebesar 0,58%. Investor juga mencerna berbagai komentar hawkish dari sejumlah pejabat The Fed menjelang pidato Jerome Powell yang akan disampaikan Jumat ini, atau Jumat waktu Amerika Serikat. Dari pergerakan harga komoditas, kami lihat mayoritas mengalami penguatan ya, dengan peningkatan yang tertinggi dicapai oleh batu bara sebesar 1,36%, dan kami rasa sentimen yang masih akan menyengat pergerakan dari batu bara, terutama Newcastle, adalah permintaan dari China yang masih meningkat ya. Selanjutnya ada timah yang menguat 1,12%, dan juga ada Brent atau minyak acuan global selain benua Amerika yang menguat 0,80%. Untuk perdagangan hari ini kami melihat indeks harga saham gabungan masih berpotensi untuk kembali melemah dan menguji support 6.020, dan juga untuk rentang pergerakannya, baik itu resisten, kami prediksi mungkin di kisaran 6.105. Sentimen yang akan memberatkan masih dari ditunggunya ya hasil pidato Gubernur Bank Sentral Amerika, karena memang di samping sentimen internal yang masih minim dan saya rasa mungkin cenderung negatif ya dari adanya wacana kenaikan pajak tersebut, satu sisi indeks dibebankan oleh sektor eksternal ya, atau faktor dari luar negeri, diantaranya dari pidato The Fed yang akan mempengaruhi pasar emerging market termasuk regional Asia, dan tidak lupa pula juga indeks harga saham gabungan. Di perdagangan Kamis kemarin kami mencatatkan atau asing mencatatkan net buy senilai 73,13 miliar rupiah di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, yang membuat total flow secara year to date masih berada di kisaran 9,6 triliun rupiah. Kemudian dari aksi korporasi atau berita korporasi, kami mencatatkan ada Temas TBK yang mencatatkan penjualan tumbuh 17,56% sepanjang semester pertama tahun ini, sementara kenaikan yang lebih signifikan terjadi di laba bersih perusahaan yang meningkat sangat signifikan 682,64% menjadi 314,15 miliar rupiah. Selanjutnya ada Pakuwon Jati yang mencatatkan kenaikan pendapatan atau penjualan tumbuh sebesar 24,59% sepanjang first half atau semester pertama tahun ini. Namun kenaikan revenue ini tidak diimbangi dengan kenaikan laba bersih yang turun 3,71% ke level atau senilai 464,63 miliar rupiah. Yang terakhir ada LPPF atau Matahari Department Store yang membukukan laba bersih senilai 532,48 miliar rupiah. Di tahun lalu LPPF sempat mencatatkan rugi bersih ya, dan untuk tahun ini perseroan berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih. Dari rekomendasi kita pagi hari ini, salah satunya ada Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, di mana secara teknikal saat ini Telkom berada dalam rentang bullish tren jangka menengah, dan kami melihat di sini dengan adanya satu pembalikan arah ya, ataupun formasi candlestick bullish yang tepat memantul di kisaran exponential moving average 24 hari, atau kita bisa lihat secara historical menjadi dynamic support bagi Telkom. Dan di sini kami melihat memang MACD juga masih dalam rentang yang positif atau masih bergerak atau menandakan adanya tren bullish.
Di sini kami merekomendasikan trade buy di 3350 atau mungkin buy on weakness ketika ada pelemahan yang terjadi di Telkom dengan target harga di 3.440 dan target selanjutnya ada di 3.240. Untuk stop loss kami tetapkan di 3.240. Selanjutnya ada SSI ya, yang kami lihat di sini di perdagangan minggu ini atau mungkin di akhir pekan lalu sempat bergerak berbalik arah ya atau rebound di kisaran bekas resisten 482 yang saya bulatkan di sebelah kiri. Itu ada bekas resisten yang saat ini menjadi support bagi SSIA ke depan. Dan kami rasa dengan formasi candle yang positif, dengan stokastik yang juga masih menunjukkan adanya signal positif untuk SSIA, kami bisa sarankan mungkin untuk buy on weakness atau mungkin bisa trade buy di level 500 dan untuk target price pertama kami tetapkan di sekitaran 520 dan untuk target price kedua mendekati level resisten di 530. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 482 atau level opening atau level-level sejajar dengan resisten yang dimiliki oleh SSIA. Oke, selanjutnya mungkin untuk event edukasi di minggu ini atau mungkin di minggu depan kita akan adakan Learn and Earn with Bay and Philips Sekuritas Indonesia dengan materi yang cukup padat dan juga banyak, yaitu pengantar pasar modal, mekanisme saham, dan juga fitur-fitur yang akan digunakan bagi Bapak dan Ibu calon investor ataupun trader di Philips Sekuritas Indonesia. Acara ini gratis dan Bapak dan Ibu bisa langsung daftar ke nomor WA yang sudah tertera. Atau mungkin nanti kita bisa share kembali nomor kontak yang bisa dihubungi oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk Philip Morning Market Call pagi ini, dan kita akan buka sesi tanya-jawab. Oke, kita akan mulai saja sesi tanya-jawab pagi hari ini, di mana sudah ada yang menanyakan bagaimana tentang pergerakan Java dan juga ESA.
Kalau kita lihat Java Config saat ini sedang bergerak menguji level dynamic resistant EMA 90 hari, ditambah juga dengan stokastik yang kami rasa kecenderungannya mungkin akan cenderung bearish untuk ke depannya. Jadi saran kami, kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki saham Java, ada baiknya untuk take profit terlebih dahulu dan tunggu level-level kisaran mendekati EMA 24 hari ya sebagai dynamic support yang dimiliki oleh Java di kisaran 1680, dan saya rasa level itu akan menjadi level penentu ya apakah Java akan berbalik ke fase bullish reversal ataukah harga akan cenderung kembali bergerak di bawah EMA 24-nya. Seperti itu kurang lebih untuk analisa Java. Selanjutnya ada saham ESA yang kami lihat juga masih tertahan di bawah EMA 13 hari. Kami sarankan mungkin ESA untuk dijauhkan terlebih dahulu ya, karena tingkat risiko dari bearish trend lebih besar daripada potensial upside, dan dari formasi candle pun juga kurang begitu menarik kalau kita mencermati saham tersebut. Namun di sini kita bisa lihat klasik support di kisaran 320 yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita cermati nanti ketika ada satu pembalikan arah mendekati level support tadi, 320. Namun kalau kami rasa untuk ESA dengan pergerakan yang sudah break di bawah EMA 24 dan kecenderungan saat ini tertahan di bawah EMA 13, kami rasa untuk saat ini Surya Esa Perkasa sudah masuk ke dalam rentang bearish dan sedang menguji ya atau sedang mengkonfirm lagi adanya bearish trend tersebut. Karena kalau kita lihat di sini dari bullish channel-nya, ESA ini memiliki dynamic support yang selalu selalu bisa menahan ya laju pelemahan dari ESA di EMA 90, namun saat ini harga sudah break di bawah EMA 90 hari. Ini yang kita khawatirkan sebagai perusak tren dari ESA sebelumnya ya. Dan itu sebabnya kita asumsikan ESA sudah masuk ke fase bearish trend-nya. Selanjutnya ada GJTL. Untuk GJTL, saya rasa sama seperti ESA yang sebelumnya kita bahas, GJTL juga sudah break di bawah EMA 90 sekaligus di bawah EMA 24 hari. Di sini kami rasa GJTL akan bergerak kecenderungannya dalam rentang bearish, dan untuk pergerakan ke depannya, kami rasa GJTL akan bergerak di rentang atau di bawah level EMA 90 harinya. Seperti yang sebelumnya dicapai atau terjadi. Namun untuk saat ini GJTL dengan formasi candlestick yang kurang begitu menarik dengan adanya candlestick bearish, ditambah lagi memang pelemahan terjadi ketika harga bergerak mendekati EMA 24. Saya rasa ini menjadi satu signal yang kurang begitu menarik dan tidak bisa atau belum bisa kita jadikan acuan untuk trading buy. Namun di sini kami melihat GJTL punya classic support di 745 yang bisa kita manfaatkan ya ketika ada technical rebound yang terjadi, kita bisa masuk kembali ke GJTL dan cermati level-level ketika bergerak mendekati EMA 90 hari. Selanjutnya analisa ACE Hardware dan juga XL.
Untuk S-hardware saat ini belum ada signal positif ya dari pergerakan harganya, karena di sini kami melihat S-hardware masih membentuk pola 3 white shoulders, ditambah lagi memang stokastik masih bergerak turun dan belum mencapai area oversold-nya, jadi belum bisa kita anggap sebagai signal yang cukup positif yang bisa memulai adanya pembalikan arah. MACD juga sudah menunjukkan adanya tren bearish. Namun di sini kalau kita lihat untuk target harga ataupun level yang mungkin saja dicapai atau mungkin akan disentuh oleh S-hardware, kalau dari Fibonacci kami bisa lihat sebenarnya rasio atau pergerakan saat ini sudah bergerak di rentang rasio 0,618 atau rasio golden yang secara teori dipercaya oleh indikator Fibonacci tersebut. Namun kita perlu konfirmasi lagi ya adanya satu pembalikan arah di perdagangan hari ini, dan kalaupun memang ada, kita bisa kembali masuk dan juga mungkin time frame perdagangan atau trading di S-hardware bisa dimanfaatkan dalam jangka pendek. Selanjutnya ada XL Axiata, di mana kalau kita lihat Excel saat ini cenderung bergerak dalam channel bullish jangka menengah, dan sebenarnya untuk stokastik memang belum begitu menarik ya kalau kita mau masuk di saat-saat seperti ini, karena memang stokastik masih bergerak di fase atau di rentang neutral. Namun MACD kami lihat di sini mungkin masih positif dengan adanya signal dari histogram yang menunjukkan adanya tren yang mulai menipis ya, atau mulai turun seperti itu. Jadi kami rasa mungkin untuk perdagangan hari ini bisa diwaspadai karena mungkin ada koreksi yang akan berlanjut di saham Excel. Namun kita bisa lihat ketika Excel masih bisa bergerak di atas level 2.600 ya, atau kalau kita gabungkan dengan rasio Fibonacci, kita bisa lihat 2.600, dan kalau memang benar Excel memantul di area tersebut, kita bisa kembali buy, dan juga bisa dicermati juga ya untuk level resisten 2770 sebagai target selanjutnya. Namun perlu diwaspadai dulu atau diperhatikan terlebih dahulu di perdagangan hari ini. Selanjutnya ada Tebik, Tower Bersama Infrastruktur. Dengan pergerakan saat ini kami menyarankan untuk jauhi terlebih dahulu ya, atau masukkan ke dalam watchlist Bapak dan Ibu, karena tren yang terbentuk saat ini lebih cenderung kepada tren bearish, yaitu 3 white shoulders. Namun kita bisa lihat level-level atau level support, klasik support di 2.900 bisa kita cermati ke depannya. Apakah ada satu technical rebound yang akan terjadi mendekati level 2.900, ataukah Tebik akan break di bawah EMA 90 hari. Ini adalah satu penentuan yang masih kita perlu waspadai, karena secara historical Tebik ini memang masih dalam rentang bullish channel-nya dan juga masih sangat positif. Namun kalau kita lihat di sini ada EMA 90 atau rata-rata harga 90 hari yang menjadi dynamic support atau yang menjadi penopang dari pelemahan atau penguatan dari Tebik sendiri. Dan kalau di perdagangan hari ini Tebik break di bawah 2.900, kita bisa perlu waspadai karena itu bisa menjadi signal awal adanya bearish trend. Selanjutnya untuk saham agro, kami rasa ya agro ini
menggunakan EMA 13 hari sebagai dynamic resistant yang akan mencoba menahan laju penguatan dari agro, dan saya rasa itu bukan signal yang bagus ya, karena di sini agro sebelumnya sudah break di bawah EMA 24 atau yang biasa menjadi dynamic supportnya bagi agro. Di sini kami khawatirkan dengan adanya tren yang cenderung bergerak di bawah exponential moving average, baik itu 13 dan 24, kami khawatirkan agro masuk ke dalam fase bearish-nya, seperti itu. Karena agro tidak bisa bergerak lagi di atas EMA 13. Jadi kenyataannya agro saat ini break di bawah EMA 13 dan juga 24 hari. Ini salah satu awal signal bearish ya, dan kita perlu waspadai itu. Selanjutnya untuk BRIS, kurang lebih sama kondisinya. Kami melihat di sini ada 2 kali break support di EMA 24, kemudian EMA 90. Ini signal yang sangat negatif ya menurut kami, karena setelah itu kami rasa mungkin untuk BRIS bullish channel-nya dalam jangka menengah yang sebelumnya terjadi sudah dipatahkan ya, atau sudah diakhiri dengan adanya penembusan level EMA 24 dan juga 90 tadi. Jadi kami sarankan mungkin bisa kembali dicermati harga-harga atau di level bawah, dan mungkin untuk selanjutnya BRI Syariah akan menggunakan EMA 13 sebagai dynamic resistant yang akan menahan laju penguatan BRIS ke depan. Selanjutnya BBNI, kalau dari tren kami rasa masih sangat positif ya dari jangka menengahnya. Dan dengan posisi saat ini kami juga bisa sarankan bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki BBNI bisa masuk, karena memang kita bisa manfaatkan adanya pelemahan sesaat yang terjadi di BBNI ya. Selanjutnya untuk BBRI. Untuk jangka pendek ya, BBRI cenderung bergerak di bawah EMA 13 ya, Bapak dan Ibu, dan ya mungkin dengan 2 candlestick ini yang terjadi di hari Kamis dan Rabu menandakan adanya satu pergerakan harga yang mungkin belum bisa menembus ya level exponential moving average-nya. Ini bisa dikhawatirkan ya akan menjadi satu pembalikan arah dalam jangka menengah ke tren bearish. Dan kalaupun hari ini BBRI kembali melemah, kami bisa sarankan untuk jauhkan terlebih dahulu ya, karena risiko penurunan akan terus berlanjut. Selanjutnya pertanyaan, apakah kenaikan cukai rokok akan membuat perubahan turun atau HMSP ya di sini yang ditanyakan akan mengalami penurunan? Pengetahuan kami dan juga pemantauan kami memang cukai rokok sangat berpengaruh terhadap beban ya dari HMSP ataupun emiten rokok lainnya. Dari segi fundamental memang akan diberatkan dari beban pokok ya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing emiten rokok ini. Dan kami rasa hal itu juga sudah cukup mempengaruhi
dari kinerja laba dan juga walaupun penjualan kami melihat masih cukup positif ya, tapi untuk kedepannya saya rasa dengan adanya rencana cukai rokok yang akan dinaikkan kembali ya, mengingat rencana atau RAPBN 2022 memasang target pendapatan pajak lebih tinggi, kami rasa salah satu sektor ataupun hal yang akan dikenakan kenaikan pajak ini salah satunya adalah cukai rokok. Mengingat memang negara kita sudah mulai ya mengurangi dampak ketergantungan dari produk-produk rokok seperti itu. Dan itu akan berpengaruh terhadap pergerakannya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang GGRM dan juga HMSP. Dari jangka menengah, tentu kami masih memproyeksikan GGRM dan juga HMSP masih akan bergerak di rentang bearish-nya, dan untuk penguatan yang terjadi kami rasa mungkin akan sesaat dan kecenderungan mungkin akan tertahan di EMA 13 hari. Di sini GGRM sudah terlihat adanya satu pembalikan arah ya, dengan adanya dua candlestick di hari Kamis dan Rabu yang menunjukkan adanya tekanan jual, ditambah stokastik juga yang sudah masuk ke dalam area jenuh beli sesuai dengan level EMA 13 hari atau rata-rata harga 13 harinya. Di situ para trader sudah mulai merasakan kejenuhan untuk membeli harga GGRM di atas rata-rata 13 harinya. Dan itu akan membuat GGRM turun kembali dan ada kemungkinan untuk mencatatkan titik terendahnya yang lebih rendah dari sebelumnya. Dari level saat ini yang saya bulatkan, mungkin GGRM akan break di bawah level tersebut. Akan sangat berpeluang besar ya untuk GGRM. Selanjutnya juga untuk HMSP, kalau kami lihat sebelumnya kami mungkin mengharapkan adanya satu technical rebound sesaat, karena memang di HMSP ini ketika harga sudah mencapai atau membuat titik rendahnya terbaru, ketika ada technical rebound, HMSP cenderung akan berbalik menguat sesaat ya, cenderung akan menguat sesaat, dan rentang-rentang EMA 24 dan juga 13 menjadi dynamic resistant. Namun untuk saat ini dengan adanya asumsi terbaru ya dari kenaikan atau rencana kenaikan pita cukai, membuat HMSP tidak bisa atau tidak begitu menarik ya bagi para trader, dan itu membuat formasi candlestick yang terakhir cenderung sideways. Ini kita khawatirkan atau kita bisa katakan HMSP mungkin akan tertahan penguatannya dan masuk lagi ke fase bearish-nya. Oke, selanjutnya ada analisa teknikal, LSIP, dan info. Baik, untuk LSIP sebenarnya kalau kita lihat trend line-nya masih cukup positif ya, dan mungkin untuk saat ini LSIP juga sudah atau sedang bergerak mendekati level atau garis trend line-nya, dan itu bisa menjadi satu acuan support bagi LSIP. Apakah nanti LSIP akan berbalik memantul di kisaran area trend line-nya ataukah tidak. Di sini kalau kami gunakan rasio Fibonacci, saat ini LSIP sudah break di bawah golden ratio ya, 0,618, dan kecenderungan mungkin akan bergerak menyentuh level 1070 atau 1065. Namun kalau kami dengan MACD yang kurang begitu menarik ya, kurang begitu positif, dan juga stokastik juga masih bergerak turun, kami khawatirkan akan ada satu pergerakan yang break di bawah trend line-nya, dan juga mungkin break di bawah
level support selanjutnya di 1065. Selanjutnya untuk Inco. Saat ini Inco juga atau dari kalau kita baca ya dari perilaku trader di Inco, saat ini para trader tidak begitu tertarik untuk masuk atau membeli Inco dengan rata-rata harga sepanjang 13 harinya. Maksudnya di sini ditandai dengan candlestick yang memantul di kisaran EMA 13 atau ketika candlestick break di garis rata-rata atau rata-rata harga 13 harinya, Inco cenderung melemah. Ini kita bisa baca sebagai perilaku para investor ataupun trader di Inco yang sudah tidak menghargai Inco di atas rata-rata harga 13 harinya. Ini tentu menjadi satu signal yang negatif karena dengan adanya kondisi seperti itu tidak ada lagi ketertarikan dari para pelaku pasar untuk Inco. Belum lagi di periode terakhir ini yang saya bulatkan ya di kanan ini juga terus memantul ya di bawah EMA 24 hari dan juga cenderung bergerak di bawah EMA 13 hari, rata-rata 13 harinya. Perlu diwaspadai dan juga dijauhkan terlebih dahulu untuk Inco. Oke, selanjutnya ada yang menanyakan Medco dan Adaro support dan resisten. Oke, untuk Medco ya, saya rasa Medco tidak bisa break di atas EMA 24 hari. Jadi dengan adanya kondisi seperti itu, Medco akan cenderung kembali melanjutkan bearish channel-nya ya, jangka menengah. Seperti itu. Ini kita perlu waspadai. Ini kita harus cermati juga ya. Kalaupun memang punya Medco ketika harga di bawah, saya sarankan mungkin bisa di taking profit aja, karena resiko penurunan masih akan terus berlanjut. Oke, untuk support dan resisten. Kami melihat untuk support resisten jangka pendek ya, mungkin untuk support resisten di kisaran oke, mungkin dengan adanya signal ini dan belum adanya signal positif selanjutnya, saya bisa gunakan supportnya di 418 atau level support yang dicapai sebelumnya, dan mungkin untuk resisten ada di kisaran mendekati EMA 24 hari ya, saya rasa. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih di kisaran 0,5 ya rasio Fibonacci di 475 ataupun di 488. Itu saya rasa mungkin resisten yang akan dicapai atau yang berpotensi ketika harga break di rentang support 417. Sorry, 418 maksudnya. Oke, selanjutnya untuk analisa sen, seperti apa? Kami rasa sen saat ini juga kecenderungannya masih bisa bergerak di atas rata-rata harga 13 hari ya. Ini satu signal awal yang positif saya rasa, dan kalaupun nanti sen bisa menjaga momentum ini atau bergerak di atas EMA 13, ada peluang sen akan kembali melanjutkan tren bullish-nya yang sebelumnya terjadi. Untuk para spekulan atau Bapak dan Ibu yang mau spekulasi di saham sen, untuk level-level saat ini bisa dimanfaatkan untuk masuk, dan kita sama-sama cermati ke depannya ya, apakah sen masih akan
mampu bergerak di atas EMA 13 atau tidak. Namun saya rasa Sen masih punya peluang ya untuk itu. Oke, selanjutnya untuk Indomobil ya, atau IMAS. Untuk Indomobil, tentu dengan pergerakan saat ini, ada baiknya dijauhkan terlebih dahulu ya bagi Bapak dan Ibu. Dan kalau kita lihat, baik itu dari, dynamic support ya, mungkin saya rasa akan ada di kisaran EMA 24 hari. Dan saya tidak begitu bisa berkomentar banyak karena formasi saat ini memang masih sangat negatif dan kita perlu lihat lagi nanti ketika harga mendekati level EMA 24 ataupun secara klasik support mungkin ada di kisaran 950-an ya. Di sini ya titik resisten yang sebelumnya dimiliki oleh IMAS sebelum akhirnya IMAS break di atas level tersebut. Seperti itu kira-kira. Oke, bagaimana analisa komoditas emas? Apakah ada kemungkinan naik? Secara sentimen ya, dari adanya kenaikan atau dari adanya rencana tapering off atau pengurangan anggaran pembelian aset surat utang pemerintah US, saya rasa itu akan menjadi satu sentimen yang positif untuk emas dan juga aset berisiko lainnya. Namun kita perlu cermati juga ya, bagaimana kondisi dari pandemi COVID ini, karena kita tidak bisa kesampingkan ya, kondisi pandemi ini memberikan satu resiko untuk pasar keuangan, baik itu bonds dan juga pasar modal. Jadi ketika kondisi tersebut atau pandemi COVID saat ini membaik, akan ada kenaikan dari risk appetite atau pandangan resiko dari para investor yang mulai optimis dengan adanya penurunan COVID, dan saat itu saya rasa investor akan cenderung mencari aset-aset beresiko yang memberikan tingkat return yang lebih tinggi. Seperti yang diketahui, emas memang masuk ke dalam aset safe haven atau aset rendah resiko. Jadi emas dan juga surat utang dan juga saham itu akan bergerak berbanding terbalik, dan kita bisa cermati nanti ketika ada satu pergerakan positif dari pasar modal dan juga pasar obligasi. Saya rasa di situ ada satu momen untuk kita mencermati emiten-emiten pertambangan emas, karena memang outlook jangka pendeknya, harapannya juga harga emas dunia akan cenderung menguat untuk saat itu. Selanjutnya, support dan resisten friend atau smart friend, support dan resisten. Kami lihat di sini mungkin untuk support dan resisten dari segi Fibonacci ya, kita bisa lihat resisten pertama di 142 dan resisten kedua di 149. Sementara untuk supportnya, kami lihat mungkin dari
mungkin support terendah ya dimiliki oleh Fren itu ada di 114 ya. Itu adalah support yang paling jauh yang akan dimiliki oleh Fren. Namun kalau kita boleh lihat support terdekat yang dimiliki oleh Fren sebelum nanti akhirnya mencapai atau menuju level 114 ada di 124, kurang lebih di sekitaran rentang level tersebut. Ya, jadi resisten ada di 142 dan 149, sedangkan support ada di 124 dan 114. Mungkin kita bisa lihat pergerakan mendekati level tersebut ya. Selanjutnya untuk support resisten era ya. Support resisten era, kalau kami lihat di sini ada di 550 atau support yang sebelumnya dimiliki oleh Era Jaya. Dan untuk resisten, kami rasa ketika ada satu pembalikan arah ya, kita bisa asumsikan dengan level terendah saat ini atau di 555. Untuk resisten pertama, kami rasa di 605 atau sesuai dengan level mendekati dynamic resistance exponential moving average 90 hari. Ini bisa kita jadikan level awal sebelum akhirnya nanti era bisa break di atas EMA 90 ya, dan mungkin menuju level 620. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk rentang support dan resisten bagi Era Jaya. Selanjutnya di sini ada bagaimana dengan Antam dan juga MTEK ya, berapa support terdekatnya. Ini nyambung ya dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana komoditas emas dan juga nanti bagaimana dari kinerja emiten pertambangan emas, salah satunya yaitu Antam. Kalau kita lihat untuk support terdekat bagi Antam yang saat ini masih di apa ya istilahnya dalam tanda kutip dipatuhi karena memang support ini menjadi titik penahan laju pelemahan Antam. Ini ada di 2240 ya. Namun di support mencapai 3 kali atau mungkin bisa dikatakan 4 kali, potensi selanjutnya untuk pergerakan yang mendekati support akan cenderung bergerak break di bawahnya. Sesuai dengan teori descending triangle ya. Ketika ada beberapa titik yang mencapai level support atau sudah berapa kali level supportnya diuji, maka pergerakan selanjutnya ada kemungkinan harga break di bawah level supportnya. Dan kami lihat di sini Antam juga cenderung bergerak turun ya, dengan perilaku investor dan juga trader di Antam ini sudah tidak bisa lagi menerima harga di atas EMA 13 hari atau rata-rata harga 13 harinya. Ini signal yang negatif ya, saya rasa untuk Antam. Kedepannya juga, sebelum akhirnya Antam bisa break dan juga para investor dan juga trader Antam bisa menilai harga Antam lebih tinggi dari rata-rata harga 13 dan 24 hari. Selanjutnya ada MTEK. Mungkin untuk asumsi awal ya, MTEK ini masuk ke dalam rentang bearish. Channel bearishnya baru mulai terjadi nih MTEK dengan adanya break di bawah EMA 90, dan saat ini juga perilaku MTEK juga sudah tidak bisa lagi bergerak di atas rata-rata 13 harinya. Saya rasa ini signal baik itu dari jangka pendek juga masih kurang begitu menarik ya. Dan jangka menengahnya itu tadi, korelasi terhadap jangka pendeknya. Jadi jangka pendek untuk view-nya sudah negatif, mungkin untuk kedepannya jangka panjangnya MTEK akan cenderung bergerak melemah ya, seperti itu.
Untuk support terdekat bagi MTEK, saya rasa support terdekat ya, paling dekatnya di 1190, dan kami rasa mungkin ada peluang ya MTEK untuk sedikit konsolidasi dulu di atas 1992 atau level support tadi. Namun untuk penguatannya saya rasa tidak bisa begitu jauh ya, karena ada resisten EMA 13 hari yang akan mencoba menahan laju penguatannya. Seperti itu. Apakah UNPR dan Mayor sudah jenuh jual? Saya rasa untuk Unilever, kita belum bisa lihat ya, apakah sudah masuk ke fase jenuh jual atau tidak. Namun yang jelas Unilever akan selalu bergerak di bawah rata-rata harga 24 hari. Itu yang sangat jelas terlihat dari Unilever ya. Jadi dengan adanya perilaku tersebut, saya rasa memang investor ataupun trader Unilever ini memang sudah tidak bisa lagi menilai Unilever lebih tinggi lagi ya, dan mungkin ekspektasi dari para pelaku pasar di saham ini lebih cenderung kepada harga yang lebih rendah lagi dari saat ini. Seperti itu. Apakah sudah jenuh jual? Saya rasa belum masuk ke fase jenuh jual ya. Seperti itu. Sebelum nanti akhirnya Unilever break di atas EMA 24 hari. Saat ini tren seperti ini kecenderungannya, dan saat itu juga Unilever punya classic resisten di 4480. Ini adalah dynamic resisten milik Unilever, sekaligus di atas EMA 24 harinya. Dan kalaupun nanti Unilever bisa break di atas EMA 24 dan break di atas classic resisten, dan kemudian harga cenderung bergerak di kisaran level tersebut, ini salah satu signal bahwa investor dan juga trader Unilever sudah mulai jenuh jual. Seperti itu. Namun selama Unilever masih di bawah EMA 24 hari, saya rasa jenuh jual masih belum bisa kita lihat ya, dan tekanan jual masih akan terus berlanjut. Selanjutnya untuk Mayora. Apakah Mayora sudah masuk kepada fase jenuh jual? Saya rasa juga sama, masih belum menunjukkan adanya fase jenuh jual, karena trader juga masih menilai Mayora layak dihargai di harga lebih rendah dari rata-rata EMA 13-nya. Jadi dengan rata-rata tersebut yang tidak bisa lagi diterima oleh trader dan investor Mayora, saya rasa belum ada rasa jenuh jual dari sikap mereka ya. Dan kita perlu waspadai juga untuk pelemahan lebih dalam yang akan terjadi di dua emiten tadi. Seperti itu. Dan kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak dan Ibu semuanya bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir pada pukul 8.30 sampai 9.30 di setiap harinya, dan kita akan selalu membawakan rekomendasi saham yang layak untuk dicermati Bapak dan Ibu, dan juga kita akan berikan update kondisi market dan juga berita korporasi. Jadi kami ingatkan sekali lagi dan juga tidak hentinya mengingatkan untuk tetap join di Philip Morning Market Call di setiap harinya. Dan itu menjadi akhir dari Philip Morning Market Call edisi 27 Agustus 2021. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, dan terima kasih untuk atensi dan pertanyaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. Salam sehat dan terima kasih Bapak dan Ibu.